Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah pemodelan dan simulasi dengan data online food. Yang kami hormati Bapak Mansur selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan dengan anggota kami sekalian, pertama ada Anggini Khairunisa, kedua ada Citra, ketiga ada Deci Deswita, keempat ada Eka Yulia Putri, kelima ada Grace Octavia, dan keenam ada Khairun Nadia. Membahas tentang pemodelan dan simulasi, pertama, model merupakan representasi sistem dalam kehidupan nyata yang menjadi fokus perhatian dan menjadi pokok permasalahan. Pemodelan merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Metode simulasi memungkinkan seseorang untuk melakukan eksperimen berulang kali dalam mendapatkan skenario terbaik tanpa tambahan sumber daya. Simulasi digunakan untuk satu, prediksi data, dua, memahami data, ketiga, menjelaskan data, dan keempat yaitu melihat konsekuensi atas setiap keputusan yang dibangun. Berikutnya adalah project goals pada pemodelan dan simulasi data yang kami gunakan saat ini. Latar belakang dari pemodelan dan simulasi kami adalah karena terdapat feedback negatif sebanyak 71 pengguna pada dataset yang kami gunakan. Lalu, objektif atau tujuan dari pemodelan dan simulasi data kami adalah untuk menurunkan feedback negatif pada dataset online food yang kami gunakan. Lalu, skop atau lingkup pada pemodelan dan simulasi kami adalah mengenai feedback negatif pelanggan pada dataset online food. Berikutnya adalah visualisasi setiap data atribut pada dataset kami. Dapat kita lihat pada atribut feedback dinominasi oleh feedback positif daripada negatif. Lalu pada atribut output dinominasi dengan pelanggan yang menyelesaikan pesanannya hingga selesai. Perlu saya jelaskan, output adalah apakah pelanggan menyelesaikan atau tidak pesanan yang mereka buat. Apabila yes, itu mereka menyelesaikan sampai selesai, dan no itu adalah mereka tidak menyelesaikan pesanannya sampai selesai. Lalu, pada atribut marital status atau status pernikahan, didominasi oleh pelanggan atau konsumen yang statusnya adalah single. Lalu, pada atribut occupation atau pekerjaan, dataset kami didominasi dengan konsumen dengan pekerjaan yaitu merupakan mahasiswa atau student. Lalu, untuk atribut gender, dataset kami didominasi dengan konsumen yang bergender laki-laki atau male. Untuk atribut monthly income atau pendapatan per bulan, dataset kami didominasi dengan konsumen yang tidak memiliki pemasukan atau net income. Lalu untuk atribut educational qualification, dataset kami didominasi dengan konsumen yang berpendidikan graduate atau lulusan S1. Dan untuk atribut age group, dataset kami didominasi dengan konsumen dengan rentang usia 22 sampai 25 tahun. Lalu untuk atribut family size atau jumlah keluarga, dataset kami didominasi dengan konsumen yang memiliki jumlah keluarga sebanyak 3. Untuk lebih jelasnya, kami dapat menampilkan dashboard yang telah kami buat untuk mengetahui lebih jelas persentase atau jumlah pada setiap atribut. Dan dapat kita lihat pada atribut feedback terdapat 71 konsumen yang memberikan feedback negatif dan 317 konsumen yang memberikan feedback positif. Lalu untuk atribut output atau apakah mereka menyelesaikan pesanan atau tidak, terdapat 87 konsumen yang tidak menyelesaikan pesanannya hingga selesai dan 301 konsumen yang menyelesaikan pesanannya hingga selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan melakukan filter negatif pada atribut. Pada variabel output, terdapat didominasi oleh output 0, yang artinya lebih banyak pesanan yang tidak diselesaikan. Pada income, didominasi oleh penghasilan di bawah 25.000. Pada usia didominasi oleh usia 26 sampai 29. Pada occupation didominasi oleh employee. Selanjutnya, research question
Research question pada penelitian ini adalah bagaimana cara kita menurunkan feedback negatif sehingga feedback positif meningkat. Baik, selanjutnya hipotesis data yang kami gunakan yaitu yang pertama, jika meningkatkan pelayanan agar pembeli tidak membatalkan pembelian, maka feedback positif akan meningkat. Yang kedua, jika meningkatkan kepuasan pembeli usia 26 sampai dengan 29 tahun, maka feedback positif akan meningkat. Yang ketiga, jika membuat paket makan karyawan dan meningkatkan kepuasan pembeli employee, maka feedback positif akan meningkat. Yang keempat, jika meningkatkan kepuasan pembeli graduate, maka feedback positif akan meningkat. Yang kelima, jika mengurangi minimum pembelian untuk ongkos kirim, maka dapat meningkatkan kemungkinan feedback positif dari pelanggan single. Dan yang terakhir, jika meningkatkan kepuasan pembeli gender male, maka feedback positif akan meningkat. Selanjutnya, di sini kami menggunakan data source dari Kaggle, di mana judul datanya itu online food order. Di dalam data online food order ada data set condition. Yang pertama itu ada jumlah kolom, terdapat 12 kolom. Yang kedua ada jumlah baris, terdapat 388 baris. Lalu tidak terdapat missing data, tidak terdapat anomali data, tidak terdapat duplikat data. Lalu tambahan kolom sebanyak 1 untuk age group. Sekian dari saya, selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data visualisasi dan analisis untuk ranking 1 hingga ke 15 pembeli yang berperan tinggi dan berperan penting dalam pemberian feedback negatif. Di mana untuk grup pertama yaitu memiliki output no dan age group di antara 26 hingga 29 tahun, monthly income dari 25.001 hingga 50.000 dan occupation berupa employee. Dan untuk peringkat kedua adalah output yang memberi output no, age group 18 hingga 21, monthly income tidak memiliki pendapatan dan berupa siswa atau student. Hingga ranking terakhir yaitu ranking kelima, grup berupa yang memberi output no, age group 26 hingga 29 tahun, monthly income yaitu lebih dari 50.000 dan occupation selain employee dan student. Selanjutnya, data visualisasi dan analisis untuk visualisasi yang mendukung hipotesis 1, di mana pembeli dengan output no atau membatalkan pesanan lebih banyak memberi feedback negatif, yaitu sebanyak 74,6%. Visualisasi kedua yaitu untuk mendukung hipotesis kedua, di mana meningkatkan kepuasan pembeli usia 26 hingga 29 tahun, maka feedback positif akan meningkat, di mana dapat dilihat pada grafik pada rentang umur 22 hingga 25 tahun, pembeli yang memberikan yes, output yes itu mendapatkan puncak, dan untuk usia 26 hingga 29, pembeli yang memberikan output no itu memiliki puncak. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan data visualisasi dan analisis. Nah, berdasarkan pada bagian berikut, yaitu yang paling banyak memberikan feedback negatif itu ada pada atribut employee, di mana pada rentang umur 26 sampai 29 tahun. Visualisasi ini mendukung hipotesis 3, di mana meningkatkan kepuasan pembeli employee, maka feedback positifnya akan meningkat. Kemudian pada tabel berikut yaitu pada rentang umur 26 sampai 29 tahun dengan educational qualification graduate memberikan feedback negatif paling banyak, di mana visualisasi ini mendukung hipotesis 4, di mana meningkatkan kepuasan pembeli graduate, maka feedback positif akan meningkat. Selanjutnya itu ada pada variabel marital status, di mana pada marital status ini bisa kita lihat bahwa yang paling banyak memberikan feedback negatif itu ada pada atribut single, di mana visualisasi ini mendukung hipotesis 5, di mana mengurangi minimum pembelian untuk ongkos kirim, maka dapat meningkatkan kemungkinan feedback positif dari pelanggan single. Selanjutnya itu ada pada variabel gender, di mana pada variabel gender bisa dilihat bahwa yang paling banyak memberikan feedback negatif itu ada pada male atau laki-laki. Nah, visualisasi ini mendukung hipotesis 6, di mana meningkatkan kepuasan pembeli gender male, maka feedback positifnya akan meningkat. Terakhir, rekomendasi atau insight. Pertama, meningkatkan pelayanan agar pembeli tidak membatalkan pembelian. Kedua, meningkatkan kepuasan pembeli usia 26 sampai 29 tahun.
Ketika membuat paket makan karyawan dan meningkatkan kepuasan pembeli employment. Keempat, meningkatkan kepuasan pembeli graduate. Kelima, mengurangi minimum pembelian untuk ongkos kirim. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pembelian gender male. Kami dari kelompok 4 mengucapkan Merci. Danke. Gracias. Thank you. arigato. Terima kasih.